Kenapa hoax itu mudah menyebar ya? Eh, Secara spekulatif kita bisa ya, nanti untuk lebih detail biar para ahli yang meneliti tentang itu ya. Eh, Satu sisi ini spekulasi saja, itu hoax itu bagaimanapun adalah mengandung eh, apa namanya, unsur bisnis, karena penyebaran hoax itu artinya konsumsi data, kan itu, konsumsi pakai data atau pulsa ya, sehingga semakin hoax itu menyebar maka tentu keuntungan akan semakin besar masuk ke operator-operator seluler. Itu satu sisi yang lain, di mana sasaran hoax itu adalah masyarakat, maka kita kembali melihat, dan ini juga sering saya ungkap, bahwa tingkat literasi masyarakat kita masih rendah. IQ kita masih nomor 10 dari 11 negara ASEAN, nomor 130 dari 169 negara-negara di dunia. Kita rata-rata IQ-nya baru 78, sekian, yang itu sedikit lebih tinggi dibanding simpanse. Yaitu kenyataan yang harus kita terima karena faktanya seperti itu. Kemudian untuk yang spesifik siswa itu ada laporan dari OECD, di organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan, itu merilis survei PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Kita ternyata juga berada di ranking 60 dari 72 negara siswa kita yang apa namanya, di assess. Ada 3 kategori mata pelajaran yang digunakan untuk menilai, yaitu kemampuan membaca, kemudian kemampuan matematik, dan kemampuan sains. Ternyata tiga-tiganya menurun dari 2018 sampai 2022, terjadi penurunan skor ketiga mata pelajaran tersebut ya. Tentu ini kembali membuat kita prihatin, dan saya sebagai Ketua Umum Partai Buzzer Konstitusi kembali mengingatkan kepada semua pihak, terutama kontestan 3 kandidat capres dan cawapres ya. Alinea keempat berulang-ulang kali saya sebut, dan saya sendiri sebenarnya bosan menyebut ini, tetapi demi bangsa dan negara maka saya tidak bosan-bosan untuk memaksakan diri untuk tidak bosan menyampaikan hal ini, bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya pemerintahan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau fenomena itu kita terima sebagai satu kenyataan, kemudian kita membuat planning ke depan dengan skala prioritas yang jelas, maka kita tetap optimis bahwa Indonesia akan mampu menatap 2045 sebagai fase keemasan Indonesia. Salam konstitusi.